Ada satu kalimat bijak yang sering kita dengar, bahwa yang penting itu adalah proses, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalimat ini terdengar manis, ya, menenangkan, penuh motivasi, tapi dalam dunia nyata seringkali kalimat ini justru menjebak kita, karena logika ini mengasumsikan bahwa variabel keberhasilan itu adalah keringat dan kerja keras. Padahal ada satu variabel raksasa yang kemudian sering kita lupakan, yakni adalah sistem dan metode kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fiar Agileventa dalam Curhat Rakyat Jelaga. Sesi kali ini kita belum menyambung terkait dengan materialisme, tapi kita mau membedah satu soal terkait dengan usaha, proses, dan hasil. Bagaimana kemudian kita menilainya, mana yang lebih dahulu harus kita lakukan. Apakah usaha kerja keras itu kemudian apapun bentuknya akan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kita inginkan, atau seperti apa? Maka sebelum itu coba kita bayangkan, ya, kita itu ingin membuat kue bolu. Kita punya niat yang tulus, ingin membuat untuk sahabat kita, akan kita serahkan kue bolu ini yang enak, ya. Kita kerja keras, ngadu adonan, bahkan sampai berjam-jam, ya, sampai tangan kita itu terasa kram. Nah, itu proses yang luar biasa, yang sangat mulia, apalagi tadi untuk diserahkan kepada orang yang kita cintai. Hanya saja kemudian bahan yang kita gunakan itu adalah tepung kadaluarsa dan telur busuk. Pertanyaannya, apakah proses itu akan mengkhianati hasil? Kalau dari sini jelas, ya, dia akan mengkhianati hasil. Bahkan kuenya itu akan beracun dan berbahaya jika dimakan oleh orang yang kita akan berikan kue itu. Nah, dalam manajemen, ya, kita kenal istilah garbage in, garbage out, ya. Jika inputnya salah, maka outputnya juga akan jadi sampah. Hasil bagus dalam sistem yang rusak itu sebuah anomali. Bisa saja, ya, itu hitungannya keberuntungan lah, tapi bukan standar. Nah, hari ini kita akan bedah kenapa kemudian banyak hal, ya, di negeri ini itu berakhir kacau. Bukan karena kurang kerja keras. Banyak hari ini kita lihat orang pontang-panting, pergi pagi pulang sore, tapi karena kita memaklumi proses yang cacat sejak pondasi, ini malah menciptakan situasi yang crowded, yang sangat sibuk. Kita itu terlihat sibuk, orang Jawa bilang kupak upu, ya. Sibuk tapi nggak ada hasilnya. Nah, maka kita akan bedah ini dari akar filosofisnya tentang siapa manusia sebenarnya terlebih dahulu. Nah, kita tinggalkan teori sejenak, ya, kita lihat data nyata. Kita naikkan skalanya dari individual tadi menjadi sebuah negara. Kenapa kita sering merasa lelah, tapi seolah-olah negara kita hari ini jalan di tempat? Nah, pertama coba kita lihat di bidang pendidikan. Kita ribut hari ini, ya, setiap ganti menteri itu ganti kurikulum. Guru-guru kita sibuk, ya, kemudian belajar aplikasi administrasi baru. Sampai akhirnya apa? Lupa ngajar, upgrade diri sehingga membentuk siswa yang layak, kemudian yang cerdas-cerdas. Nah, ini semua proses, ya, terlihat proses tadi, guru sibuk sekali, tapi hasilnya, ya, berdasarkan kalau kita mau lihat, ya, skor PISA tahun 2022 itu justru angka Indonesia turun, ya, kurang lebih angka 359 lah. Kita itu peringkat 10 dari 80 negara yang terbawah, ya. Nah, ini apakah salah murid yang bodoh sejak awal, atau guru yang kita lihat malas mengajar? Nah, ini kalau kita lihat dengan cermat, maka ada kesalahan sistem yang kabur. Bahkan hari ini kita lihat infrastrukturnya juga timpang, ya, antara Jawa sebagai sentral dibandingkan dengan wilayah-wilayah atau daerah 3T, ya, tertinggal, terluar, ya, apalagi, ya, dan terbelakang. Nah, prosesnya seringnya kaget-kagetan gitu, tiba-tiba ganti. Hasilnya apa? Ya, kegagalan literasi kita. Hari ini misal terakhir nilai TKA anak SMA, itu jeblok sekali. Nah, itu dari segi pendidikan.
Coba kita lihat dari segi ekologis kemudian ya. Seringkali ya setiap musim hujan seperti sekarang ini kita teriak banjir itu musibah. Coba pertanyaannya kemudian, benarkah ini musibah semata? Nah, itu data BNPB mencatat lebih dari 95% bencana di Indonesia itu bencana hidrometeorologi, banjir, longsor, kemudian apalagi cuaca ekstrim. Ini bencana yang dipicu oleh perilaku manusia. Pertama, hutan dibabat, izin tambang seringnya diobral tanpa AMDAL yang serius. Lihat data Global Forest Watch misal, kita kehilangan tutupan hutan primer itu secara masif setiap tahunnya, kan jutaan hektar hilang. Nah, jadi saat banjir bandang datang, itu bukan alam yang marah, tidak sekedar itu adalah konsekuensi logis dari proses tata kelola lingkungan kita yang kemudian ugal-ugalan. Kita menanam kerusakan, ya jadi wajar, akhirnya kita memanen bencana hari ini. Nah, ketiga, setelah kita melihat ekologis tadi ya, kita lihat di bidang ekonomi juga terjadi ekonomi semu. Kita bangga melihat pertumbuhan ekonomi, tapi kemudian pertanyaannya, siapa yang menikmati? Ini satu sudut pandang ya. Yang lain sudah sering saya sampaikan juga, kita elaborasi. Data BPS 2023 itu menunjukkan 57% PDB nasional itu berputar hanya di Pulau Jawa, khususnya di Jabodetabek. Sisanya daerah-daerah lain ya rebutan remah-remah ya. Bahkan sisa-sisanya Jakarta hari ini kita lihat ya, dibangun megah itu setiap hari kalau kita ke sana ya. Itu entah jembatan lah, entah jalan layang ya, entah kemudian gedung baru yang didirikan, sedangkan daerah lain itu jauh sekali tertinggal. Prosesnya hari ini kita lihat ya, satu sisi ya, demokrasi semuanya boleh ya, berbicara, tapi ternyata pembangunannya sentralistik kayak fasis. Maka hasilnya hari ini kita lihat ketimpangan begitu tajam. Nah, sampai sini kita bisa memahami bahwa proses yang salah, kebijakan yang tambal sulam, orientasi yang kapitalistik ini telah melahirkan hasil yang mengerikan. Dan ini bukan hasil buruk. Ini adalah kegagalan yang direncanakan oleh inkompetensi bukan hanya individunya, tapi oleh sistemnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa para pengambil kebijakan atau sistem yang ada sekarang bisa merancang proses yang begitu keliru? Nah, jawabannya adalah pada kegagalan kita memahami manusia, bahwa siapa yang sedang kita atur ini. Nah, kegagalan kita memahami manusia ini akan berpengaruh pada lahirnya kebijakan-kebijakan kita. Nah, dalam pandangan yang lebih mendalam, kita akan melihat ya, bahwa manusia itu punya struktur dasar yang unik. Kalau salah memahami struktur ini, maka aturan yang kita bentuk juga ya akan keliru. Bahkan nanti pada akhirnya akan melahirkan kegagalan. Nah, pada dasarnya manusia itu terdiri dari 3 potensi dasar yang kita sebut nanti hajatul udhiyah atau kebutuhan jasmani kita, makan, minum, istirahat, tidur. Nah, ini mutlak. Kalau tidak dipenuhi, seorang manusia itu akan mengalami kematian. Nah, kemudian kedua itu ghorizah atau naluri. Naluri ini ya, mulai dari eksistensi diri, ya, mencintai sesama, kemudian mengagungkan sesuatu. Ini sesuatu yang perlu sekali untuk dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, kita akan gelisah. Nah, kemudian manusia itu terdiri juga dari akal, potensi akalnya. Dia punya alat untuk menimbang fakta dan memilih jalan. Nah, kita pahami dulu bahwa manusia itu terbentuk dari 3 karakteristik ini. Maka ya, masalah terbesar sistem hari ini yaitu sistem kapitalisme sekuler yang kita lihat memperlakukan manusia hanya sebatas kumpulan naluri dan kebutuhan fisik ya. Lalu akal kita ditumpulkan, bahkan hari ini kebutuhan fisik itu tidak berbeda dengan naluri. Bahkan banyak hari ini naluri-naluri kita, eksistensi diri ya, mencintai sesama, konsumsi itu dieksploitasi besar-besaran. Bahkan banyak yang seharusnya tidak wajib kita beli, kita dipaksa untuk membeli. Contoh ekonomi tadi, sistem kapitalis hari ini dibangun di atas naluri keserakahan, seksualitas, hedonisme. Ya. Maka proses yang didorong apa? Genjot terus konsumsi, produksi sebanyak-banyaknya, eksploitasi alam sebanyak-banyaknya demi apa? Demi cuan, demi uang. Bikin orang belanja hal yang nggak perlu. Itu yang kita saksikan hari ini. Akibatnya apa? Ya, kebutuhan jasmani rakyat itu ya, semacam apa? Makan, tempat tinggal hari ini terabaikan demi memuaskan naluri keserakahan para oligarki, ya, segelintir orang itu untuk terus menumpuk kekayaan.
Kita lihat hutan hari ini dibabat habis untuk sawit. Banjir datang, yang mati siapa? Rakyat. Bidang pendidikan diarahkan hari ini sekedar mencetak buruh, bukan mencetak pemikir. Walaupun kita butuhkan juga orang-orang yang bekerja secara praktis, tapi hari ini kita seperti robot, puluhan juta orang bekerja tanpa tahu pada dasarnya untuk apa semua pembangunan ini. Nah, proses ini salah, keliru lah kalau mau kita sebut ya, ketika akal itu tidak dijadikan pemimpin dalam mengambil keputusan. Akal yang harusnya mengendalikan naluri kita, justru hari ini naluri itu yang mengendalikan akal kita. Keinginan-keinginan kita didahulukan di depan, akal kita dipaksa untuk bekerja memenuhi naluri itu. Yang terjadi apa? Pembenaran atas keserakahan. Nah, jadi kita kembali ya, ke nasihat awal, yang penting proses. Maka ini perlu betul kita revisi ya. Proses itu penting, kita nggak menolak ya. Kita tidak menafikan bahwa proses itu penting sekali, tapi harus proses yang benar ya. Proses yang benar itu tidak sekedar kemudian kerja keras ya. kerja terus ya. Koruptor itu juga kerja keras, itu nyimpan uangnya ya. Menilap uang rakyat itu kerja keras juga. Penjahat lingkungan itu juga kerja keras, itu ngelobi izin tambang. Tapi itu benar tidak? Jelas ini keliru dan salah. Nah, maka proses yang benar ini harus memiliki pondasi yang benar juga. Kita perlu memahami bahwa manusia itu makhluk yang mulia, bukan sekedar mesin ekonomi. Manusia itu istimewa, penting sekali dalam dunia ini. Jadi kalau ada yang bilang kita ini nggak penting-penting amat ya dia aja nggak penting. Kita ini penting ya, karena kita itu manusia ya, dengan segala potensinya tadi bisa di satu sisi menjadikan dunia ini harmonis, tapi di sisi yang lain bisa merusak luar biasa ya. Nah, terkait dengan pondasi tadi ya, atau kebutuhan dasar manusia ya, sandang, pangan, pakan, pendidikan, ini dengan pondasi pemikiran yang benar, kita akan lihat bahwa adalah kewajiban negara, bukan komoditas bisnis, bukan sesuatu yang kemudian diserahkan kepada rakyat sebebas-bebasnya. Nah, itu pondasinya penting ya, proses itu, pondasi pemikirannya dulu, ini mau diarahkan ke visi yang mana. Nah, kemudian dibangun sistem yang terintegrasi. Jadi nggak bisa dipisah tuh antara pendidikan, ekonomi, sanksi hukum, itu semua satu nafas ya, satu jalur, bukan sesuatu yang terpisah-pisah. Jadi ketika bicara ekonomi, kita juga harus bicara terkait dengan pendidikannya, yang ini terintegrasi ya, tidak terpisah satu sama lain. Nggak bisa kemudian ekonomi yang liberal kita berharap terjadi pemerataan, nggak bisa juga kita lihat, kita terapkan pendidikan sekuler kemudian berharap muridnya bermoral mulia. Ini ibarat tubuh ya. Kalau darahnya kotor, kemudian kita obati jerawat kita itu berulang kali pakai salep semahal apapun, satu waktu ke depan jerawat itu tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Sehingga apa? Yang perlu kita bersihkan darah kotornya dulu. Hari ini ya, yang harus kita benahi adalah sistemnya itu. Darah keserakahan itu dan jantung kapitalisme itu yang perlu kita ubah dia. Nah, sehingga hasil buruk yang kita lihat di Indonesia hari ini ya, ketimpangan, kebodohan, kemudian kerusakan alam, ini bukan sekedar ujian kesabaran. Ini alarm keras bagi kita ya, bahwa proses bernegara kita sedang bermasalah di level fundamental. Jadi jangan mau lagi kita kemudian didinabobokkan dengan nikmati aja prosesnya, kerja. Ini di atas urusan yang lain ya. Nah, kalau kita berada pada kendaraan yang remnya blong dan setirnya parah, ini sama saja kita mengantar kehidupan kita pada kematian. Maka hari ini perlu betul ya, kita menggunakan akal sehat kita, sadar terhadap naluri kita, dan tuntut pemenuhan kebutuhan kita dengan cara yang bermartabat. Dan pertanyaan akhirnya adalah ya, hasil yang gemilang ini bisa lahir dengan sistem yang seperti apa? Ya, tentu sistem yang kemudian mengerti manusia, dan itulah pentingnya keberadaan Islam yang kemudian kita akan buktikan dia nanti pada sesi berikutnya, yang datang dari zat yang mengerti manusia, sehingga sangat layak untuk mengatur kehidupan kita hari ini. Sekian dulu, kita lanjutkan sesi-sesi berikutnya dalam curhat-curhat rakyat jelaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.